Kalau saya masuk ke dalam kampus dan saya misalnya masuk ke dalam suatu kelas, tidak lagi dosennya di depan, anak-anaknya duduk berbaris-baris mendengarkan dosen. Yang saya impikan adalah saya misalnya berkunjung nih ke dalam satu kelas. Masing-masing mahasiswa sudah berkumpul dalam grup-grup kecil sedang mengerjakan proyek bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Bandana Jaya sebagai Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional kedua angkatan ke-6 tahun 2022 merancang dan melaksanakan proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Keterserapan Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi di Dunia Kerja melalui kebijakan penerapan metode pembelajaran Project-Based Learning. Sudah ada. Project-Based Learning atau disingkat dengan PBL merupakan bentuk metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara memberikan tantangan bagi mahasiswa berupa proyek atau tugas nyata terkait dengan kehidupan sehari-hari atau permasalahan yang berasal dari industri atau dunia kerja untuk dipecahkan secara berkelompok. Dengan PBL, maka mahasiswa akan mendapatkan pengalaman untuk menyelesaikan proyek atau problem dari industri atau dunia kerja, sehingga mereka lebih mengenal industri atau dunia kerja. Dengan demikian, maka kompetensi kerjanya akan terbangun selama proses belajar. Nah, di samping itu, pelaksanaan PBL akan mengasah aspek soft skill, yaitu mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, leadership, kreativitas, dan juga problem solving. Dan pada akhirnya, setelah lulus, mahasiswa akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia kerja, dan dengan demikian maka akan dapat lebih cepat terserap di dunia kerja. Tujuan dari proyek perubahan ini, yang pertama, bagaimana meningkatkan relevansi pembelajaran pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja dalam bentuk hard skill dan soft skill. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri melalui pelaksanaan PBL. Dan yang ketiga, itu meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja dengan pendapatan cukup dalam waktu yang singkat. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan metode pembelajaran PBL. Di antaranya adalah belum optimalnya link and match antara dunia kerja dengan dunia pendidikan tinggi vokasi. Belum sempurnanya pelaksanaan kegiatan PBL yang terstandarkan. Belum adanya panduan atau pedoman standar pelaksanaan PBL bagi kampus vokasi. Belum adanya alat ukur yang menjadi acuan kebenaran pelaksanaan PBL dalam kampus vokasi. Dan dampaknya, saat ini lulusan pendidikan tinggi vokasi belum terserap dengan baik di dunia kerja. Upaya yang diperlukan untuk mencapai kondisi ideal adalah dengan memperbaiki penerapan metode pembelajaran Project-Based Learning atau PBL, yaitu kegiatan PBL yang memiliki objek berupa produk atau permasalahan yang berasal dari industri yang diterapkan di seluruh perguruan tinggi vokasi di Indonesia, serta terstandarkan dan mudah dijalankan oleh perguruan tinggi vokasi. Untuk mencapai target tersebut, maka disusunlah rencana proyek perubahan dengan milestone sebagai berikut. Dalam jangka pendek, capaiannya adalah pembentukan tim kerja, penyusunan perdirjen pelaksanaan Project-Based Learning bagi pendidikan tinggi vokasi, penyusunan panduan standar pelaksanaan PBL bagi mata kuliah vokasi, termasuk di dalamnya berbagai contoh best practice pelaksanaan PBL dari beberapa perguruan tinggi vokasi, dan instrumen pengukuran ketercapaian pelaksanaan PBL sesuai standar. Kemudian dalam jangka menengah akan dicapai hal-hal berikut. Penerapan metode pembelajaran PBL berdasarkan panduan standar yang disusun. Pengukuran hasil belajar PBL dengan instrumen yang disusun. Serta meningkatnya persentase pencapaian pelaksanaan PBL perguruan tinggi vokasi. Dan dalam jangka panjang akan dicapai hal-hal berikut. Meningkatkan relevansi pembelajaran perguruan tinggi vokasi dengan dunia kerja.
meningkatkan kerjasama link and match perguruan tinggi vokasi dengan industri melalui pelaksanaan PBL, dan meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja dengan pendapatan cukup. Implementasi dari proyek perubahan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Pelaksanaan benchmarking dan FGD awal untuk mendapatkan masukan dari stakeholder. Dilakukan pada 2 kali pertemuan, yaitu pada 13 April 2022 yang mengundang sejumlah politeknik untuk mendapatkan masukan perihal konsep pelaksanaan PBL di kampus vokasi berdasarkan pengalaman masing-masing politeknik. Kemudian pada 20 April 2022, dilaksanakan FGD untuk mendapatkan konsep implementasi PBL yang dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Vokasi untuk memberikan arahan penerapan PBL. Kegiatan ini diikuti oleh 44 Direktur Politeknik Negeri dan 5 Direktur Akademi Komunitas Negeri. Pada kegiatan tersebut, dilaksanakan diskusi kelompok yang dibagi berdasarkan bidang ilmu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola PBL yang cocok untuk masing-masing bidang ilmu. Kemudian, proses penyusunan pedoman dan perdirjen PBL. Penyusunan pedoman dan perdirjen PBL dilaksanakan sejak 13 Mei hingga 11 Juli 2022, yang dilakukan dalam 7 pertemuan. Pedoman ini memuat konsep PBL, pelaksanaan PBL, entitas dan ekosistem PBL, perangkat PBL, penjaminan mutu PBL, serta beberapa contoh pelaksanaan PBL dan instrumen penilaian. Kemudian, dilakukan FGD dan uji publik dengan stakeholder untuk mendapat masukan terhadap draft pedoman yang telah disusun. Pada 16 Juli 2022, telah dilaksanakan FGD di Politeknik Negeri Batam. FGD ini bertujuan untuk mendesiminasikan draft pedoman PBL pada stakeholder, di antaranya pimpinan perguruan tinggi vokasi, industri, dosen, dan mahasiswa. Dan terakhir, finalisasi draft pedoman PBL yang disahkan dengan penerbitan perdirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya Dr. Insinyur Kiki Yuliati, MSc, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, sangat mendukung proyek perubahan strategi peningkatan keterserapan lulusan pendidikan tinggi vokasi di dunia kerja melalui kebijakan penerapan metode pembelajaran project-based learning yang diinisiasi oleh Bapak Beni Bandanajaya, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. Peningkatan keterserapan lulusan pendidikan tinggi vokasi di dunia kerja merupakan hal kunci yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi. Melalui kebijakan penerapan metode pembelajaran project-based learning ini, kami berharap proyek perubahan yang ini akan sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan akademik di pendidikan tinggi vokasi. Penerapan metode pembelajaran project-based learning juga diharapkan akan meningkatkan student engagement, sehingga mereka belajar di perguruan tinggi dengan lebih bahagia dan lebih mampu meningkatkan potensi akademiknya. Hal ini tentunya akan berdampak pada keberhasilan mereka menempuh program pendidikannya di pendidikan tinggi vokasi. Akhir kata kami sampaikan selamat dan sukses untuk Bapak Beni Bandanajaya atas program perubahan yang sedang dikerjakan. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menanti hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hello, I'm Mary Kent, Chief Technical Advisor for the ILO Skills for Prosperity programme funded by UK Government. Project-based learning embeds this integration between the workplace and the classroom at a very practical level. It is an approach to teaching and learning where students work on real-world industry challenges or simulations over a period of time. This learning process offers students realistic scenarios that not only develop their technical competencies, but also challenge them to solve problems and develop the soft skills or core skills required in the working environment. In the Skills for Prosperity programme, UK colleges and universities are able to provide projects for students in Indonesian polytechnics.
This helps to internationalize the curriculum and build capacity through sharing institutional good practice. Skills for Prosperity will collaborate with our partners in capturing some of this good practice and will identify how this can be implemented more generally across Indonesia's vocational institutions. And we thank Dr. Benny Brandanajaya and the Ministry of Education, Culture, Research and Technology for their ongoing engagement and support in this important initiative. Terima kasih banyak. Thank you. Di Politeknik Negeri Batam saat ini ada 299 proyek, gitu ya. Proyek tersebut kira-kira 76 diantaranya berasal dari industri. Macam-macam proyeknya, ada terkait animasi, ada terkait video untuk training, ada terkait sistem cerdas, ada terkait dengan produk-produk keteknikan yang lain. Jadi banyak bervariasi. Skala proyeknya juga bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang cukup complicated, tapi kebanyakan cukup kompleks sehingga mereka mesti melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi. Menurut saya, pembelajaran project-based learning adalah metode yang paling efektif, terutama pada pendidikan vokasi. Dengan project-based learning ini, mahasiswa tidak hanya dapat meningkatkan hard skill, namun terutama juga dapat meningkatkan soft skill yang terkadang sulit untuk diajarkan dalam kelas konvensional. Baik, perkenalkan nama saya Esperanda Ivan Kasaragi, semester 2 dari Prodi Teknik Mesin dan jurusan Teknik Mesin. Baik, kalau menurut saya dari pembelajaran PBL ini bisa diambil kita langsung secara di lapangan, bekerja di lapangan. Yang dimana biasanya itu bekerja di lapangan dengan pembelajaran di dalam ruang itu lebih praktek di lapangan lebih enak dan mendapatkan sisi pressure-nya juga dari atasan atau menpro juga. Beda dibandingkan dengan pembelajaran di dalam kelas. Saya Imam Soluddin dari PT Philip Industri Batam. Intinya selama ini dengan adanya PBL, kita melihat bahwasannya mahasiswa itu benar-benar mengerjakan proyek nyata yang nantinya bisa digunakan baik di industri dan masyarakat. Namun